maksa-maksaan dong. Ya daripada gue dipindahin lagi ke Aussie, masih mending lo yang ngalah, lo yang ngejauh dari gue. Karena gue udah terlanjur nyaman di sini, gue males tau kalau disuruh balik lagi ke sana. Jangan sampai Reva pindah beneran. Karena gue gak sanggup harus pisah sama dia. Ini mah alasan doang. Gak usah bilang sosok udah nyaman di sini. Lu tuh udah nyaman sama gue. Lu gak mau berpisah dari gue. Lu gak bisa jauh-jauh dari gue. Gak usah bawa-bawa Aussie, gak usah bawa-bawa nyaman di sini. Es balok? Lo tuh ngapain kok bisa ada di mobil gue? Dengan segenap doa dan juga usaha. Jadinya gue bisa masuk ke dalam sini. Es balok, please, lo tuh jawabnya serius, gue nanyanya serius. Ya gue juga serius jawabnya. Kok Reva belum jalan? Aduh, lo tuh kenapa sih nekat banget masuk ke mobil gue? Di situ masih ada kakak sama bokap gue. Ih sebenarnya gue juga nggak sengaja masuk ke dalam mobil lu. Gue tadi ngeliat mobil lu lagi dibersihin, terus pintunya dibuka. Ya udah gue masuk. Tuan Putri, mobil ada masalah? Enggak ada apa-apa kok. Aman semua. Aman. Yakin? Iya, yakin. Yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya, Pak. Kak, bye. Ya sekarang lo nunduk dan jangan sampai papa sama kakak gue curiga lo ada di sini. Ngerti lo? Iya bawel, gue juga gak akan bergerak-gerak. Gue duduk manis di sini. Nyebelin banget sih es balok. Lo parkir motor lo di mana, hah? Gak bakal lucu kalau ada yang lihat motor lo ada di sini. Cie, perhatian banget sih. Gemes deh. Itu bukannya perhatian, tapi gue panik. Lo bisa lihat gak sih? Gimana motor gue kayaknya bermasalah deh. Tadi mesinnya kayak rusak gitu, dia gak mau nyala. Tapi untungnya gue udah suruh anak bengkel sih untuk ngecek. Iya, lo tuh kenapa sih seneng banget ya bikin gue sport jantung? Gue seneng deh ngeliat knalpot bocor ngomel kayak gini lagi. Pak, sebelum berangkat, ada yang mau aku omongin, Pak? Kenapa nggak diangkat juga ya sama Reva? Gue harus coba bahas soal kerjaan buat Reva di kantor. Kayak apa yang Om Benny saranin kemarin. Semoga aja Reva bisa tertarik. Karena gue juga nggak mau kalau gue harus maksa Reva nerima tawaran ini. Aduh, lapar gue. Nggak tahu kenapa gue masih bete aja kalau ngeliat si putra pemuda harapan bangsa ini. Soalnya gue jadi inget kalau dia juga mau PDKT sama Neng Reva. Kenapa lu di atas begini sih? Gue? Iya. Biar sepantaran. Nggak gitu kan sampai turun. Udah turun. Lah. Tumben kalian berdua aja, nggak sama Boy. Kenapa kalau kita berdua? Ada yang salah? Emang kemana-mana kita harus bertiga gitu? Enggak sih, maksud gue kalian kan sahabatnya Boy. Terus jadi ya harusnya kalian kan jalan bareng sama Boy bertiga kan. Nggak cuma berdua doang. Gue kira tahu kalian Boy ada di mana.
ini si Combro jutek banget sama Putra. Apa jangan-jangan selama gue pergi ada masalah nih sama Putra yang belum diceritain sama Combro ke gue? Lo gak coba hubungin Boy? Gua gak ada pulsa. Gue, tadi gue udah coba telepon Boy tapi nggak diangkat. Malah gue pikir tadi Boy udah sampai kampus duluan. Lo bisa. Pura nggak tahu. Mana mungkin. Yang sampai kampus duluan udah pasti antara lu atau gua. Kebalik. Elu atau gue begitu. Ya. Boy nggak mungkin nyampe duluan. Karena lu tahu apa? Boy ada tugas lain. Oh, gue tahu deh arahnya kemana nih. Sebelum Boy sampai kampus, Boy itu harus jemput Neng Reva. Iya bener. Ayo kita cabut yuk. Ayo. Mana sih lu? Kalau orang lagi kesel sama orang lain, jangan jadiin diri lu itu sebagai pelampiasan gua. Ngerti lu? Kalau orang nggak tahu, itu dikasih tahu. Bukannya dimarah-marahin. Kan gue nggak tahu lu mau kemana. Gua nggak marah-marah, gua lagi ngasih tahu lu ini. Ya udah nggak usah kena ke gue dong. Gue kan nggak tahu mau kemana. Ya, Udah. namanya kemana? Ya udah yuk kesana. Ayo. Kesini. Kenapa ke sono? Tadi lu bilang kesini. Sininya gue bukan sininya lu. Put, duluan. Apa bener Boy jemput Reva dulu? Pede banget lo tiba-tiba pindah ke depan kayak gini. Ya gimana sih? Harusnya lu terima kasih karena gue pindah ke depan. Bayangin ya, kalau gue duduknya masih di belakang, orang-orang bakal ngira lu itu supir gue. Mau? Es balok. Gue turunin lo di depan ya. Habis lama-lama gue tuh bisa darah tinggi gara-gara emosi sama lo. Aduh, lu tuh ya kenapa sih marah-marah mulu? Kalau gue turun, nanti lu sendirian, lu kesepian. Yakin mau kayak gitu? Enggak kan? Vibrate apaan tuh? Tuh lihat. Si Putra telepon. Hah? Lo tau dari mana itu Putra yang nelpon? Ya orang kelihatan tuh ada namanya. Handphone lu bergetar-getar, ada yang telepon. Lagian kenapa sih nggak dipakein ringtone aja? Takut ketahuan ya kalau pacar lu nelfon terus handphone lu berisik. Ih, sembarangan banget kalau nuduh. Ya udah itu tuh. Pacar lu nelfon si Putra. Didiemin aja nanti dia ngambek gimana? Astaga, berapa kali ya gue harus bilang sama lo dia itu bukan pacar gue. Bener ya? Ya udah gue yang angkat. Jangan dong. Lah gimana sih? Gue bingung sama lu. Ditanya jawabnya bukan pacar, ngakunya teman. Tapi kalau gue angkat lu panik, takut. Bingung deh. Gue gak enak sama Putra. Karena dia udah berkali-kali bantu nutupin kedekatan gue sama Boy di depan Papa dan juga Kak Dean. Kenapa lu diem aja? Mikirin pacar lo. Ya bukan itu, gue tuh lagi mikir gimana caranya gue menghindari masalah baru gara-gara lo masuk ke mobil gue. Salah terus. Gue jadi seneng deh. Karena berkali-kali Reva udah tegasin kalau Putra itu bukan pacarnya. Telepon gue tetap nggak diangkat sama Reva. Jangan-jangan omongan yang tadi bener. Reva lagi jemput Boy. Jadi dia nggak enak buat angkat telepon gue. Al, besok-besok nggak usah bawain gue sarapan lagi ya. Kenapa? Kamu gak suka ya? Bukannya nggak suka, cuman gue bisa beli sendiri. Udah gak usah sungkan, Mondi. Aku tuh sengaja beli 2 biar kita bisa sarapan bareng. Lagian kan enak kalau ada temennya kayak gini. Kalau masih pagi kayak gini tuh di kosan aku tuh belum ada orang keluar, Mon. Kan sarapannya bisa dibawa ke kantor, makan di pantry. Tapi kan kalau sarapan bareng lebih seru. Udah gak usah dipikirin. Aku mau buang sampahnya dulu ya.
Gak usah ngapa, gue aja. Gak apa-apa, aku aja. Enggak, gak usah ngapa. Oh, Kenapa? sakit, Mon. Duduk dulu. Pelan-pelan. Makannya pelan-pelan, Al. Sakit ya? Sebelah sini. Ini. Masih sakit? Udah mendingan sih. Maaf ya, Mon. Malah jadi ngerepotin. Enggak lah, gak apa-apa lah. Udah 2 kali gue ngeliat Mondi sama Alia berdua-duaan. Gue cemburu banget dan pingin banget marah. Tapi gue tuh gak punya hak apa-apa. Karena gue sadar, gue bukan pacarnya Mondi. Raya? Raya? Kalau lu datang nggak nelfon gue dulu atau WhatsApp gitu? Gue ganggu ya? Oh, enggak ganggu kok. Sebenarnya gue pengen ngasih sarapan. Nasi gorengnya nih kalau Jam segini Reva belum sampai juga. Apa mungkin Reva mampir dulu ya? Itu dia mobil Reva. Es balok nih ya, gue bilangin sama lo. Lain kali jangan ada sok ngide kayak gini lagi. Oke? Jangan ngulangin perbuatan lo kayak gini. Kenapa? Lo tuh kenapa sih masih aja nanya lagi? Gue udah ngomong sampai berkali-kali sampai mulut gue berbusa masih belum ngerti juga. Hah? Bokap sama kakak gue itu nyuruh gue jauhin lo. Paham gak sih es balok? Tapi gue nggak mau. Dan gue nggak bisa jauh-jauh dari lo. Kalau misalnya kita menjauh, nanti yang duel sama gue siapa? Yang bawelin gue, yang ngocehin gue, yang nyerocos kayak knalpot bocor. Siapa? Coba. Aduh, lo tuh kenapa sih suka banget nyari masalah sama gue? Salah mulu. Yaudahlah, gue temuin bokap lo aja. Dih, jangan. Aduh, udah ya es balok. Gue nggak mau debat sama lo. Intinya lo mulai dari sekarang harus jauhin gue. Dan bukan cuma depan papa sama kadean, tapi depan Putra juga. Apaan nih? Ini mah namanya pemaksaan dong. Ya daripada gue dipindahin lagi ke Aussie, masih mending lo yang ngalah, lo yang ngejauh dari gue. Karena gue udah terlanjur nyaman di sini. Gue males lah kalau disuruh balik lagi ke sana. Jangan sampai Reva pindah beneran. Karena gue nggak sanggup harus pisah sama dia. Ini mah alasan doang. Gak usah bilang sosok udah nyaman di sini. Lu tuh udah nyaman sama gua. Lu gak mau berpisah dari gua. Lu gak bisa jauh-jauh dari gua. Gak usah bawa-bawa Aussie, gak usah bawa-bawa nyaman di sini. Ayo dong, sekali aja jangan gengsi. Aduh, tuh kan, mulai kumat lagi kan? Udah cinta ya? Lupa minum obat lo.